Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali bersama dengan Ardian di sini di channel Nursing Update Pembelajar Sepanjang Hayat. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali latihan soal uji kompetensi perawat. Dalam hal ini materi yang akan kita bahas tentang keperawatan gawat darurat, yaitu trauma toraks. Untuk teman-teman sekalian yang mungkin ingin request materi yang ingin dibahas, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti akan kita bahas materinya dan sekalian kita belajar bersama tentang latihan soalnya. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mengklik video ini. Jangan lupa share video ini kepada teman-teman lainnya agar manfaatnya semakin luas. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe yang ada di bawah. Kami ucapkan terima kasih atas dukungan dari teman-teman sekalian. Baik, langsung saja kita akan masuk ke pembahasan kali ini. Baik, seperti biasa sebelum kita masuk ke soal, kita akan review sebentar tentang trauma torak. Kita akan review sebentar tentang materi trauma torak. Baik, yang akan kita bahas sekarang jenis-jenis trauma torak ya teman-teman. Kita lihat jenis trauma torak yang pertama ada yang manifestasi airway. Untuk manifestasi airway itu adalah obstruksi jalan nafas ya. Obstruksi jalan nafas yang disebabkan karena adanya penekanan pada trakea di daerah toraks. Misalnya pada fraktur sternum. Nah, penyempitan laring atau trakea ini nanti akan menimbulkan suara stridor. Jadi kalau sudah ada di soal misal bunyinya suara nafas stridor begitu ya, itu berarti ada obstruksi jalan nafas. Nah, untuk kasus-kasus obstruksi jalan nafas yang diakibatkan karena trauma torak, ini penanganannya membutuhkan jalan nafas definitif. Dalam hal ini berarti RW definitif, yaitu intubasi ya teman-teman. Baik, yang kedua manifestasi breathing. Manifestasi breathing itu ada beberapa. Manifestasi breathing yang pertama adalah open pneumotorak. Open pneumotorak ini disebabkan karena trauma benda tajam yang akhirnya terbentuk hubungan udara di luar dengan rongga pleura. Akhirnya paru-parunya menjadi kuncup ya, seperti ini. Paru-parunya jadi terdorong gitu ya. Nah, sering terlihat seperti luka pada dinding dada yang menghisap saat inspirasi. Jadi karena sering terlihat seperti itu, maka dia juga kadang disebut dengan sucking chest wound. Nah, tanda-tanda klinis dari open pneumotorak adalah nyeri dada, kemudian nafas pendek, nafasnya cepat dangkal, ada takikardi, ada hipoksia, dan perkusinya hipersonor. Kalau suara perkusi, normal pada lapang paru yang normal, suaranya sonor ya teman-teman, akan sonor. Tapi untuk yang terjadi pneumotorak maka akan hipersonor. Jadi dia lebih sonor daripada daerah sini nih. Daerah sini bakal lebih sonor daripada yang paru-paru yang masih sehat. Nah, untuk kasus open pneumotorak, tadi kata kuncinya open pneumotorak berarti ada trauma benda tajam ya. Ada trauma benda tajam. Ini penanganannya adalah yang pertama pemasangan kasa 3 sisi. Kasa 3 sisi contohnya seperti ini. Jadi yang di plester itu di ketiga sisinya, salah satu sisinya dibiarkan. Jadi ketika inspirasi tidak akan ada udara yang masuk dari luar, tapi ketika ekspirasi paru-parunya bisa mengembang. Kemudian nanti ketika sudah dipasang kasa 3 sisi, maka nanti tindakan selanjutnya yang perlu dilakukan adalah pemasangan chest tube atau WSD. Jadi kadang-kadang di soal apakah yang harus dilakukan pertama kali, biasanya kayak gitu ya. Maka yang dilakukan pertama kali adalah pemasangan kasa 3 sisi untuk kasus open pneumotorak. Baik, yang berikutnya untuk manifestasi breathing yang kedua adalah tension pneumotorak.
Kalau tadi open pneumotorak, kalau sekarang tension ya, tension pneumotorak. Tension pneumotorak ini terjadi kebocoran udara yang berasal dari paru-paru, jadi bisa dari dalam atau bisa dari luar melalui dinding dada yang masuk ke dalam rongga pleura. Masuk ke dalam rongga pleura. Yang kemudian udaranya tidak bisa keluar lagi. Jadi masuk ke dalam nggak bisa keluar lagi. Akhirnya dia mendesak paru-paru. Ini paru-parunya terdesak ke arah mediastinum. Ini daerah sini namanya daerah mediastinum ya teman-teman. Yang ada di tengah-tengah ini namanya daerah mediastinum. Ketika terjadi tension pneumotorak, paru-parunya akan terdesak ke arah yang paru-paru yang sehat gitu ya. Jadi misal kalau yang digambar ini ada di sebelah kanan ya. Di gambar ini ada di sebelah kanan yang kena tension pneumotorak, maka paru-parunya akan terdesak ke arah mediastinum sehingga jantungnya terdesak, kemudian trakeanya juga terdorong ke sisi yang sehat. Terdorong ke arah kiri. Nah, misal kalau tensionnya terjadi di sebelah kiri, maka ini akan terdorong ke arah kanan. Kalau ini kan terjadinya di sebelah kanan nih di gambar. Nah, dia terdorong ke sebelah kiri. Nah, paru-parunya terdesak sehingga mendesak mediastinum bergeser ke arah sisi paru yang sehat. Nah, tanda-tanda klinisnya ada nyeri dada, ada sesak yang berat, ada distres pernafasan, takikardi, ada hipotensi. Hipotensi yang terjadi di sini untuk tension pneumotorak itu disebabkan karena jantung yang terdesak ya. Jadi hipotensinya ini shock kardiogenik, bukan shock hemorrhagic ya. Kalau untuk kasus tension pneumotorak. Kemudian ada deviasi trachea. Deviasi trachea itu maksudnya tracheanya bergeser ya. Harusnya kan dia lurus nih. Lurus begini, tapi karena ada desakan dari karena ada tension pneumotorak yang membuat paru-paru terdesak, kemudian mendesak mediastinum ke arah sisi paru yang sehat, maka tracheanya juga ikut bergeser. Jadi tampak ada deviasi trachea. Kemudian hilangnya suara nafas pada satu sisi dan ada distensi vena leher. Ada distensi vena leher. Nah, untuk kasus yang seperti ini, untuk tension pneumotorak, biasanya di soal nanti akan muncul distensi vena atau terlihat trachea bergeser kayak gitu-gitu ya. Nah, untuk yang seperti ini, ketika muncul pertanyaan penanganan apa yang dilakukan pertama kali, maka penanganannya adalah needle thoracocentesis. Baik, sampai sini paham ya teman-teman? Kita lanjut ke slide yang berikutnya. Untuk manifestasi breathing, yang ketiga adalah hematotorak masif. Kalau tadi pneumo itu udara, kalau hemato itu darah ya. Ini bagian sini nih ada darah. Ada darah di rongga pleura. Nah, perdarahan hebat ini bisa terjadi akibat trauma yang didapatkan oleh si pasien. Tanda klinisnya karena ada nyeri dada, ada sesak yang berat, kemudian ada hipotensi. Nah, ini berbeda ya. Kalau ini hipotensinya karena hemoragik ya. Kalau yang tadi yang tension pneumotorak kardiogenik ya. Kemudian nanti perkusinya redup. Perkusinya redup karena di sini terisi darah. Yang daerah yang terisi darah ini bakal redup. Nanti yang di sini sonor, yang ini sonor ya. Nah, untuk kasus yang seperti ini maka penanganannya adalah atasi shock akibat perdarahan, bisa pasang infus seperti infus 2 jalur gitu ya. Kemudian akan dilakukan tindakan torakotomi. Baik, paham ya teman-teman? Kita lanjut ke slide yang berikutnya. Untuk manifestasi breathing yang ketiga dari trauma torak ada yang keempat maksud saya, ada flail chest. Nah, flail chest ini terjadi karena adanya fraktur iga multiple pada 2 atau lebih tulang dengan 2 atau lebih garis fraktur. Jadi, misal tulangnya gini ya, tulang iga. Frakturnya ada di 2 garis. Misal di sini, misal di sini sama di sini. Ada 2 gitu. Ini bisa menyebabkan flail chest. Nah, adanya segmen flail chest ini menyebabkan gangguan pada pergerakan dinding dada.
Untuk tanda klinisnya ada sesak nafas, kemudian ada nyeri saat bernafas, kemudian menimbulkan gerakan paradoksal. Kalau teman-teman pengen lihat lebih detail tentang gerakan paradoksal, teman-teman bisa searching aja di YouTube ya. Cari flail chest, nanti akan kelihatan videonya jelas banyak gitu ya tentang gerakan paradoksal yang real pada pasien yang mengalami flail chest. Kemudian adanya krepitasi ketika dipalpasi. Jadi ketika dipalpasi ada krepitasi di dinding dada karena ada fraktur ya. Krepitasi tandanya fraktur ya. Nah, untuk kasus flail chest ini penanganannya adalah yang pertama oksigenasi, yang kedua ventilasi tambahan jika dibutuhkan ya. Baik, lanjut kita ke slide yang berikutnya. Nah, ini manifestasi yang ketiga, itu manifestasi circulation. Tadi manifestasi pertama ada manifestasi airway, kemudian manifestasi yang kedua ada manifestasi breathing. Breathing tadi ada open pneumotorak, kemudian ada tension pneumotorak, kemudian ada hematotorak, dan ada flail chest. Nah, kemudian yang ketiga ini manifestasi sirkulasi. Manifestasi sirkulasi ini untuk trauma torak yang mempengaruhi sirkulasi dan harus diketahui saat primary survey adalah hematotorak masif ya. Yang ini nanti bisa mengakibatkan shock hemorrhagic yang berdampak pada sirkulasi ya. Nah, gangguan sirkulasi ini juga selain karena hematotorak masif bisa juga disebabkan karena tamponade jantung. Tamponade jantung itu adanya cairan atau darah di rongga perikardium. Nah, ini bisa disebabkan karena trauma tajam, misal ada tusukan yang langsung ke jantung ya, trauma tajam, atau bisa juga trauma tumpul. Nah, untuk kasus-kasus tamponade jantung ini maka perlu dilakukan perikardiosintesis. Perikardiosintesis ini nanti diambil darah yang ada di perikardium, yang ada di rongga perikardium itu nanti disedot. Nah, dilakukan perikardiosintesis. Itu tindakannya ya teman-teman. Baik, sampai di sini ada 3 manifestasi dan tadi contoh-contohnya juga sudah disebutkan. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Selanjutnya akan kita lanjut ke pembahasan soal. Kalau misal masih perlu dipelajari lagi, teman-teman bisa pause atau back dulu sebentar melihat video slide-slide yang tadi. Kalau sudah jelas teman-teman bisa langsung masuk ke pembahasan soal maksudnya ya. Baik, kalau sudah kita langsung masuk ke soal yang pertama. Soal yang pertama. Seorang laki-laki berusia 36 tahun dibawa ke UGD setelah mengalami kecelakaan lalu lintas. Perawat melakukan primary survey dan didapatkan toraks dextra, berarti dada kanan ya, dada kanan. Tidak sejajar saat bernafas. Nah, ini ada tandanya tidak sejajar saat bernafas. Suara nafas menurun dan saat diperkusi hipersonor. Nah, tadi kita ingat, sudah kita singgung, suara paru itu sonor, perkusinya. Kalau hipersonor berarti ada udara yang berlebih di daerah situ ya. Pada paru dextra, pada paru yang sebelah kanan. Kemudian terdapat distensi vena jugularis. Nah, sudah ada tanda-tanda distensi ini. Tensi 90/60, nadi 100, kemudian RR 26 kali per menit dan dangkal akral dingin. Apakah tindakan yang tepat pada pasien tersebut? Nah, kita identifikasi dulu apa yang dialami. Kalau sudah ada hipersonor, kemudian ada distensi vena jugularis, maka ini kasusnya adalah tension pneumotorak ya. Tension pneumotorak. Nah, untuk kasus tension pneumotorak yang kita lakukan pertama kali, yang tepat adalah jawabannya A ya. Needle thoracosintesis. Baik, mudah-mudahan sudah jelas ya. Kalau masih bingung, teman-teman bisa kembali lagi ke slide yang tadi ya. Baik, kita langsung lanjut ke soal nomor 2. Seorang perempuan berusia 52 tahun dibawa ke IGD dengan keluhan sesak nafas setelah mengalami kecelakaan lalu lintas. Dari hasil pemeriksaan fisik didapatkan toraks sinistra tertinggal. Toraks sinistra tertinggal sewaktu bernafas. Baik, berarti dada kiri tidak ngembang ya, yang ngembang cuma kanan. Kemudian perkusinya hipersonor
suara nafas menurun pada paru kanan. Kemudian RR-nya 26 kali per menit. Ditemukan adanya distensi vena jugularis. Sudah jelas ya, ini mirip seperti soal yang tadi. Kemudian tensinya 110/80, nadinya 115 kali per menit, akral dingin, basah, dan pucat. Apakah kondisi yang sedang dialami laki-laki tersebut? Nah, kalau ini kasusnya mirip ya, seperti soal nomor 1. Cuma kalau soal nomor 1 yang ditanyakan tindakannya. Jadi kita harus mengidentifikasi apa kasusnya, lalu kita menentukan tindakannya. Kalau yang ini yang ditanyain apa kasusnya. Jadi sudah jelas ya teman-teman, untuk kasus yang ada distensi vena jugularis, perkusinya hipersonor, berarti sudah jelas ini kasusnya adalah tension pneumotorak. Jadi jawaban yang tepat adalah A, tension pneumotorak. Baik, lanjut ke soal nomor 3. Seorang pasien berusia 34 tahun dibawa ke rumah sakit dengan keluhan sesak nafas. Dilakukan pengkajian, didapat luka terbuka. Baik, luka terbuka kita garis bawahi ya, didapat luka terbuka di rongga dada akibat trauma benda tajam. Udah jelas nih, trauma benda tajam dan lukanya terbuka. Trauma benda tajam yang sudah dicabut. Oke, berarti bolong ya. Pemeriksaan tanda vital, tensinya 100/80, RR-nya 27 kali per menit, suhunya 37. Perdarahan akut, auskultasi suara paru vesikuler. Oke. Apa diagnosis dari kasus pada pasien di atas? Nah, ini sudah terlihat ada luka terbuka, kemudian ada trauma benda tajam. Trauma benda tajam sudah dicabut. Nah, ini berarti kasusnya open ya. Kasusnya open pneumotorak. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah A, open pneumotorak. Baik, mudah-mudahan bisa difahami ya teman-teman. Soal yang ketiga ini menandakan bahwa pembahasan kita pada hari ini sudah selesai. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Untuk teman-teman yang ingin request materi, sebagaimana materi yang hari ini kita bahas, ini juga request dari teman kita yang menulis di kolom komentar. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin membahas materi atau latihan soal, silahkan ditulis di kolom komentar, nanti akan kita bahas dan kita pelajari bersama pada video-video yang berikutnya. Baik, demikian pembahasan soal hari ini. Semoga bisa menemani teman-teman sekalian belajar dalam rangka persiapan uji kompetensi sampai teman-teman dinyatakan kompeten. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu pada video yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.